Jumlah investor milenial di Bursa Efek Indonesia terus meningkat. Dari 3,5 juta, penambahan investor baru sepanjang tahun 2021, 80%-nya adalah kaum milenial dan Gen Z. Investor kawakan pasar modal Loh Heng Hong pun ingin berbagi tips kepada investor muda untuk berinvestasi di pasar saham. Untuk investor milenial dan retail yang banyak ini, kita harus beli saham yang kita tahu. Jangan kayak beli kucing dalam karung. Jangan beli saham hanya karena dengar dari teman, influencer atau tukang pom-pom. Biasanya mereka itu merekomendasikan perusahaan yang jelek dan mahal, kata Lo dalam IG Live BCA Sekuritas. Lo menekankan, sebelum membeli sebuah saham, investor harus melakukan riset sendiri terlebih dahulu dengan menganalisis laporan tahunan emiten, mencari tahu siapa pemilik perusahaan, bagaimana perkembangan laba perusahaan tersebut, dan seperti apa valuasinya. Menurutnya, emiten yang bagus adalah perusahaan yang labanya besar dan terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Salah satu rekomendasi Lo adalah PT Bank Sentral Asia. Dia menilai bank ini adalah wonderful company karena terus menorehkan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Warren Buffett Indonesia ini melihat ada banyak saham-saham berbau digital, termasuk bank digital, yang asetnya hanya 10 triliun rupiah namun nilai buku sahamnya sampai 50 kali. Dia mengingatkan saham-saham seperti ini patut diwaspadai. Bagi saya itu sangat mengerikan. Saya tidak berani sentuh saham-saham seperti itu. Bursa saham tidak kenal belas kasihan, dia tidak berikan ampun pada investor yang tidak tahu apa yang dibelinya, kata Lo. Bagi Lo yang dikenal sebagai value investor, membeli saham bank digital yang asetnya masih di bawah 10 triliun rupiah namun PBV-nya sudah mencapai 50 kali, sangat tidak masuk akal. Sedangkan saat ini masih banyak emiten yang asetnya ratusan miliar dengan valuasi harga yang masih sangat murah, yang menurutnya lebih layak dilirik. Seperti diketahui, per tanggal 29 Desember tahun 2021, jumlah investor di pasar modal Indonesia mencapai 7,5 juta, melonjak 3,5 juta atau 92,7% dari posisi akhir Desember tahun 2020.